Tanah di bawah telapak kakimu berwarna merah dan kering. Tempat itu sangat dingin. Debu kecoklatan beterbangan di udara. Kamu maju selangkah, kemudian selangkah lagi. Sulit untuk bergerak karena lapisan debu yang tebal membenamkan kakimu. Kamu sedang di Mars, dan kamu datang ke sini setelah mendengar kabar luar biasa. Sekarang ini planet merah ini memang tampak kering dan berdebu. Tapi para ilmuwan menduga planet ini mungkin sangat berbeda di masa lalu. Mereka menemukan beberapa bukti adanya lautan besar yang mungkin ada di permukaan Mars sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Dan lautan ini mungkin luasnya mencapai ratusan ribu mil persegi. Semua berawal dari foto-foto satelit yang diambil dari permukaan planet merah. Foto-foto itu diambil dari berbagai sudut. Hasilnya, para peneliti berhasil membuat peta relief area tersebut. Mereka memetakan lebih dari 6.400 km formasi khusus yang kemungkinan besar terbentuk oleh sungai. Formasi tersebut juga bisa berupa kanal yang pernah tercipta di dasar laut. Para ilmuwan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Mars Reconnaissance Orbiter pada tahun 2007. Mereka menganalisis ketebalan pegunungan serta sudut dan lokasinya. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi depresi topografi yang disebut Aeolis Dorsa. Ternyata bertahun-tahun lalu, bagian planet merah ini telah mengalami serangkaian perubahan yang konstan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pergerakan batuan yang cepat, yang terseret oleh arus dan sungai, serta kenaikan permukaan air laut. Para peneliti juga melihat adanya batas yang cukup jelas memisahkan dataran tinggi selatan Mars yang tinggi dan berkawah-kawah dari dataran rendahnya yang landai. Batas itu tampak sangat mirip dengan garis pantai yang ditinggalkan oleh samudera yang sangat luas. Ini semua mungkin berarti bahwa pada zaman dulu memang ada lautan di permukaan Mars yang cukup luas. Lebih menariknya lagi, keberadaan samudera seperti itu bisa berarti adanya kehidupan. Penemuan ini bisa mengungkap banyak hal kepada para ilmuwan tentang iklim purba di planet merah serta evolusinya. Kita sekarang tahu bahwa pasti ada suatu masa di mana planet Mars cukup hangat dan atmosfernya cukup tebal untuk menyimpan banyak air dalam bentuk cair. Yang lebih menakjubkan lagi, iklim di belahan utara Mars 3 miliar tahun lalu bisa jadi mirip dengan iklim bumi saat ini. Lalu di manakah lautan itu sekarang? Apa yang terjadi pada lautan itu? Mungkin iklim di planet merah menjadi lebih dingin dan permukaan lautan membeku. Ada teori yang menyatakan bahwa saat ini lautan itu masih dalam keadaan beku di bawah lapisan batuan, pasir, dan debu di bawah dataran utara yang disebut Vastitas Borealis. Atau air lautan itu bisa saja hilang ke atmosfer dan pada akhirnya keluar angkasa melalui proses atmospheric sputtering. Selama proses ini, atom-atom terlempar dari atmosfer setelah bertabrakan dengan partikel-partikel energi tinggi yang berasal dari matahari. Meski begitu, teori tentang lautan yang pernah menutupi sebagian besar belahan utara Mars belum bisa dipastikan kebenarannya. Para ilmuwan masih memperdebatkan keberadaannya. Adapun saat ini, Mars merupakan planet yang sangat dingin dengan suhu rata-rata minus 62 derajat Celcius. Permukaannya pun berbatu. Planet ini tertutup oleh danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Lautan yang mungkin pernah ada di Mars bukanlah satu-satunya hal menakjubkan dari planet ini. Yuk kita bahas tentang badai pasir di planet merah. Dalam film Badai Pasir digambarkan sebagai kekuatan alam yang sangat dahsyat, menghancurkan perkemahan para astronot dan mengoyak pesawat antariksa mereka. Tapi apakah semua itu benar? Mars memang terkenal akan badai debunya yang sangat besar dan bisa dilihat dengan teleskop di bumi. Badai debu ini terkadang menutupi area seluas benua dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Tapi selain itu, ada badai yang terjadi sekali dalam 3 tahun di Mars, sekitar 5,5 tahun bumi. Badai ini lebih besar dan lebih kuat daripada badai biasa. Badai ini mengelilingi seluruh planet. Itulah sebabnya para ilmuwan menyebutnya badai debu global. Meski begitu, kecil kemungkinan badai debu global bisa menyebabkan bahaya serius bagi para astronot atau peralatan mereka. Meskipun badai Mars sangat dahsyat, kecepatan angin maksimalnya hanya mencapai 96 km per jam. Itu kurang dari setengah kecepatan angin topan di bumi. Selain itu, perbandingan kecepatan angin ini bisa menyesatkan.
Kepadatan atmosfer di Mars hanya sekitar 1% dari atmosfer planet kita. Artinya, angin di sana harus berhembus jauh lebih cepat untuk menyebabkan kerusakan atau bahkan menerbangkan layang-layang. Sekarang lanjut ke fenomena menakjubkan berikutnya yang terlihat di planet merah. Saat melihatnya dari kejauhan, ia tampak seperti mata. Bahkan ada beberapa kanal berkelok-kelok yang tampak seperti urat pada bola mata itu. Namun, semakin mendekat, bentuknya semakin tidak tampak seperti mata. Ini sebenarnya adalah kawah raksasa yang berdiameter hampir 30 km. Di sekitar kawah yang terlihat seperti memiliki pupil, ada kawah lain yang bahkan lebih besar. Kawah-kawah itu kemungkinan terbentuk miliaran tahun lalu. Saat itulah Mars harus bertahan dari serangan batu-batu antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap daripada lanskap di sekitarnya? Para ilmuwan menduga bahwa dulu air mengisi lubang raksasa itu. Ingat kanal-kanal tadi? Sepertinya kanal-kanal itu yang membawa air tersebut. Dan karena kawah dipenuhi air, ini mencegah pengikisan beberapa zat dan mineral. Tujuan berikutnya adalah Valles Marineris. Ini adalah ngarai yang sangat besar atau lebih tepatnya sistem ngarai yang membentang di sepanjang Khatulistiwa Mars. Ngarai ini membentang lebih dari 4.200 km. Kedalamannya juga 4 kali lipat dari Grand Canyon yang terkenal di bumi. Saking besarnya, ngarai ini bisa membentang sepanjang benua Amerika Serikat dari Samudra Pasifik hingga Atlantik. Sebagian besar ilmuwan menduga Valles Marineris adalah retakan tektonik yang sangat besar di kerak planet merah. Retakan ini bisa jadi terbentuk ketika Mars mendingin di masa lalu. Pemandangan menakjubkan lainnya di Mars adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, yaitu Olympus Mons. Diameternya lebih dari 600 km, yang artinya hampir sama dengan ukuran negara bagian Arizona. Tinggi gunung ini 26 km dan dikelilingi tebing-tebing sangat tinggi. Untuk menggambarkan besarnya gunung berapi ini, mari kita buat perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa. Tingginya sekitar 4 km dan lebarnya 120 km. Kedengarannya sangat mengesankan, tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lipat dari Mauna Loa. Raksasa Mars ini bisa menelan seluruh rangkaian kepulauan Hawaii dari Kauai hingga Hawaii. Para ilmuwan sudah lama bertanya-tanya, kenapa gunung berapi ini bisa begitu besar? Mungkin ini akibat gravitasi permukaan yang lebih rendah dan tingkat erupsi yang lebih tinggi. Atau penyebabnya mungkin kerak planet merah yang sangat berbeda dengan kerak bumi. Kerak bumi terdiri dari 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng bergerak di atas titik-titik panas yang menghasilkan lava, gunung berapi baru terbentuk dan gunung berapi yang sudah ada punah. Itu sebabnya lava bisa naik ke permukaan melalui banyak ventilasi. Tapi di Mars keraknya tidak terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang sama seperti di bumi. Dan lava hanya menumpuk di satu gunung berapi yang amat sangat besar. Nah, jika kamu mengunjungi Mars dan memutuskan untuk berjalan-jalan di malam hari, kamu akan menyaksikan fenomena aneh. Fenomena ini terjadi di planet merah setelah matahari terbenam ketika suhu turun di bawah minus 27 derajat Celcius. Cahaya aneh dan misterius menyebar di langit Mars. Sayangnya, tanpa peralatan khusus, kamu tidak akan bisa melihat cahaya samar ini. Hanya terlihat dalam cahaya ultraviolet. Cahaya malam ini merupakan hasil reaksi kimia yang terjadi puluhan mil di atas permukaan planet merah.